Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah bertemu kembali dalam video Tazkiyatun Nafas bagian yang kedua. Kemarin kita sudah belajar mengerti asal muasal tentang kata tazkiyah dan an-nafas. Telah kita ketahui semuanya bahwa mudghah itu berasal dari sifat-sifat kedua orang tua kita. Jadi mudghah itu belum tentu baik, karena di dalam mudghah itu masih tergantung dengan sifat kedua orang tua kita. Apabila sifat kedua orang tua kita itu kurang baik, maka mudghah pun akan menjadi kurang baik. Kebalikannya, apabila sifat-sifat kedua orang tua kita itu baik, mudghah itu akan juga menjadi baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam mudghah tersebut. Baiklah, sebelum ditiup, mudghah itu mempunyai sifat-sifat yang kadang baik, kadang buruk. Sifat-sifat tersebut itu namanya fujur. Kemudian Allah meniupkan ruh, yang ruh itu urusannya itu ciptaannya langsung Allah tanpa ada perantara makhluk apapun. Jelas kalau ada urusan Allah, itu ruh pasti akan menjadi baik. Sifat-sifat ruh yang menjadi baik itu disebut dengan takwa. Ketika ruh ditiupkan ke mudghah, akan menjadi an-nafas, yaitu pergolakan antara sifat-sifat baik, yaitu takwa, dengan sifat-sifat yang belum tentu baik, yaitu fujur. Antara takwa dan fujur itu ada di dalam an-nafas. Kadang kita sebagai seorang muslim mau bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Niat kita sudah baik, tetapi ketika ada sponsor atau iklan di toko sana itu ada diskon, ketika itu juga niat kita yang ingin bersedekah itu akan menjadi batal. Kita menjadi berat ke belanjanya karena ada diskon. Itulah salah satu contoh kecil ketika hati kita itu kadang baik, kadang buruk. Berbolak-baliknya hati, berbolak-baliknya mudghah, berbolak-baliknya mudghah itu namanya qulub, yaitu sifat yang kadang baik, kadang buruk. Yang menjadi pertanyaan, an-nafas atau nafas itu tempatnya di mana? Karena an-nafas itu mempunyai sifat bolak-balik, kadang baik, kadang buruk, yang dinamakan bahasa Arabnya itu qulub, maka tempat nafas ada di qalbun, yaitu hati. Kenapa hati kok bisa ditempatkan nafas? Karena hati kita itu kadang mempunyai sifat baik, kadang mempunyai sifat buruk. Karena di dalam hati kita itu sudah tercampur dengan mudghah orang tua kita dan tercampur dengan ruh yang telah ditiupkan di mudghah tersebut yang akan menjadi nafas dan mempunyai sifat-sifat takwa. Seperti itulah tempat dari an-nafas, yaitu hati. Hati, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fi kulli jasadin mudghatan. Ketahuilah bahwa di setiap jasad kita itu ada mudghah atau segumpal darah. Wa idza soluhat solahal jasadu kulluhu. Apabila mudghah tersebut itu baik, maka seluruh jasad kita itu akan menjadi baik. Wa idza
apabila mudghah kita itu fasadat, wa idza fasadal jasadu kulluh, apabila mudghah itu jelek, maka jasad kita itu akan menjadi jelek semua. Ala wahya qalbun, yang dinamakan mudghah itu adalah qalbun atau hati. Ketika kita sabar, kelihatan kita sabar, sifat-sifat yang terbaik dari kita itu munculnya sabar, maka ketahuilah jasad kita contohkan mata akan tampak disawang atau dilihat itu dengan mata yang indah. Kemudian perkataan kita itu akan jadi perkataan yang lembut. Kemudian tangan kita akan yang suka memberi. Kaki kita kaki yang selalu melangkah dalam kebaikan. Kebalikannya, apabila qalbun kita itu mempunyai sifat buruk, yaitu kita contohkan marah, kebalikannya dengan sabar, marah, maka mata kita akan jadi melotot. Perkataan-perkataan kita akan menjadi kurang baik. Tangan kita yang awalnya suka memberi, suka memukul. Dan kaki kita yang ingin melangkah ke kebaikan, maka menjadi langkahan yang suka menendang, menjotos, dan seterusnya. Itulah kondisi kolbun kita. Jadi yang paling utama di dalam tazkiyatun nafs itu ada di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah dan selalu menempatkan hati kita kepada sifat-sifat takwa sehingga kita menjadi tazkiyatun nafs, orang yang bisa mensucikan diri kita atau jiwa kita. Mungkin itu saja ilmu yang saya berikan kepada saudara-saudara muslim sekalian. Semoga bermanfaat dan nantikan video tazkiyatun nafs bagian ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.